Kananda, kita mau kasih tahu adik-adik dan papa mama semua kalau Superbook ada t-shirt baru yang super limited edition. Yes, of course. Ada 3 desain Kananda. Wow. Ini yang kita pakai nih. Yang ini, coba ya, kita lihat dulu. Itu warna putih. Desainnya nih warna putih. Aku warna apa ini ya? Baby pink. Baby pink. Mau ke orange ya, tapi ini bagus Iya. banget. Ini Iya, asli bagus warnanya banget. lucu banget. Terus satu lagi warnanya blue dongker yang ini. Jadi tungguin di Instagram Superbook ya, harus wajib pantengin. Betul. Hai adik-adik, bertemu kembali bersama aku, Gizmo. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Superbook Kids Club hari ini. Kananda. Apa? Semalam tuh aku punya mimpi Kananda dan mimpinya tuh kacau banget. Mimpi apa emang sih? Jadi ceritanya aku tuh masuk ke dalam lab, terus aku punya prayer meter buat doa. Tapi tiba-tiba alatnya itu meledak. Aku jadi takut banget karena dia dor. Oh, ya ampun. Jadinya aku nggak bisa doa. Oh, gitu. Berarti Kak Olive tuh lagi bingung ya sama mimpi Kak Olive ya? Ya jelas lah bingung. Nih ya Kak Olive ya, doa itu kan bukan sebuah alat yang kayak gitu ya. Apalagi Iya. alat-alat yang di lab, yang besar-besar. Iya, Terus doa kan nggak perlu di-charge pakai listrik. Iya Dan bener juga. doa itu kan komunikasi kita sama Tuhan. Jadi nggak perlu listrik, apalagi sampai alat-alat yang meledak-meledak. Kalau meledak jadi kita nggak bisa berdoa gitu maksudnya. Iya. Untung itu cuma mimpi ya. Benar. Untung aja. Kananda, ternyata dari tadi ada adik-adik yang udah dengerin kita. Gimana kalau kita sapa dulu adik-adik Superbook yang sudah nungguin dari kemarin Kananda? Oke, siap ya Kak Olive? 1, 2, 3. Shalom adik-adik, ketemu lagi di Superbook Kids Club bersama Kananda Dan Kak Olive. Nah, adik-adik, bulan lalu kan kita udah belajar tentang Heroes of the Bible. Kita belajar dari tokoh-tokoh siapa aja, ayo masih inget nggak? Yo. Tulis di kolom komentar. Nih, udah? Oke, ada Petrus, Paulus, Benar. Filipus, dan Yes. yang terakhir Tuhan Yesus. Nah, di bulan November ini kita akan belajar dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Kita akan belajar tentang gimana biar kita bisa benar-benar menjadi anak-anak dan keluarga yang beriman. Keren banget Kananda. Keren banget. Gimana kalau kita sapa dulu adik-adik kita ini? Alright. Wow. Kita lihat nih dari siapa ya? Wah. Ada Keiko dari Jakarta. Halo, halo. Ada Golden Masmur dari Puncak Jaya. Wow, halo, halo. Ada Elvan dari Manado. Teman Kak Olive tuh. Terus Mantap. ada Theodora dari Jakarta. Terus ada dari Cilacap, ada Alejandro. Ada Mister juga. Dari mana? Mentawai. Mantap, Mentawai. Terus ada dari Serang, Feli. Halo, Feli. Wila dari Kalteng. Halo. Dan ada Kores dari Karawang. Wah, deket nih. Wow, halo, halo. Nah, buat adik-adik yang lain yang lagi nonton Superbook Kids Club, kalian bisa langsung tulis nama kalian di kolom komentar, nama, terus umur kalian sama kalian berasal dari mana. Wow, bener banget. Kananda, Oke. Olive mau nanya dong. Apa tuh? Emangnya kalau berdoa tuh harus heboh banget ya Kak Danda, kayak mimpinya Kak Olive tadi. Kayak ada alat-alat besar, prayer meter, terus mungkin pergi ke sebuah tempat yang indah gitu. Gimana tuh Kak Nanda? Enggak dong Kak Olive dan adik-adik. Cara kita berdoa sekarang itu gak perlu kayak orang Israel zaman dahulu. Kalau orang Israel zaman dulu kan harus pergi ke bait Allah tuh yang jauh-jauh. Kita kan udah gak perlu. Emang iya ya Kak? Nah kalau misalkan kata-katanya nih harus dirangkai kata-kata yang indah. Iya nggak sih adik-adik? Adik-adik pernah nggak sih berpikiran sama kayak Kak Olive gitu? Pasti kalian juga pernah ya. Karena mendengar orang-orang dewasa doanya indah-indah gitu. Jadi kalian Nah, enggak dong adik-adik dan Kak Olive semua. Ingat nih ya, Tuhan itu kan mengerti semua bahasa. Jadi Tuhan itu pasti mengerti
ngerti apa yang kita doakan walaupun kata-kata kita nggak indah atau kadang kata-kata kita berantakan, itu semuanya pasti Tuhan ngerti adik-adik. Oh gitu ya Kak, aku jadi nggak khawatir lagi deh. Soalnya kan Kak Olive tuh takut kalau misalkan adik-adik Superbook juga mikirin hal yang sama, terus bikin mereka jadi malu buat berdoa di depan orang lain kan. Benar. Nah adik-adik nih, buat kalian yang suka malu-malu untuk berdoa di depan umum ya, di depan yang lain, tenang. Karena ketika kita berdoa itu kita cuma perlu hati yang tulus dan kata-kata yang sederhana seperti kisah sahabat Superbook yang satu ini yang akan kita tonton. Emang gimana kisahnya kan Nanda? Jadi ada nih sahabat Superbook yang dia tuh pengen banget berdoa sama papa sama mamanya karena udah lama banget mereka nggak doa bareng. Kalian tahu karena apa? Betul, karena orang tuanya itu sibuk. Gitu ya. Terus apa yang terjadi dong Kak? Mereka jadi berhasil nggak sih doa bareng? Nah, kalian penasaran? Banget. Adik-adik penasaran? Gimana kalau kita langsung lihat aja kisah dari sahabat Superbook hari ini? Let's go. Ih, mana sih? Ma, sarapannya udah siap belum? Iya, sebentar lagi. Sepatunya di bawah kursi. Iya Mama, cepet dikit sarapannya nih. Tas aku mana, Ma? Di atas sofa. Iya. Ini sarapannya udah jadi. Ayo cepet dimakan. Terima Nanti kita kasih. keburu telat. Ya, Ma. Oke, yuk jalan. Berdoa bareng. Wah, susah tuh. Papa mama kan sibuk banget. Coba aku tanya di grup deh. Kalau gitu, aku kerjain sendiri aja deh. Tapi kan kalau papa mama nggak doa, aku bohong dong. Aha, aku punya cara biar bisa doa bareng mereka. Turun ya sayang ya. Ya, Ma. Belajar yang benar ya. Ya, Ma, Pak. Ganti baju ya, Grace. Ya. Semangat ya sayang. Ma. Nih, aku punya kado buat Mama. Tapi jangan buka sekarang ya, Ma. Kado untuk apa sayang? Ada deh pokoknya, Ma. Jangan lupa buka ya, Ma. Kalau gitu Mama terima ya. Makasih sayang. Sama-sama, Ma. Hati-hati ya, Ma. Ma, gas berangkat. Aku udah tempel post-it, kasih surat, kasih hadiah. Tapi nggak ada yang bilang mau berdoa bareng. Kenapa susah banget ya ngajak untuk berdoa? Grace, kok kamu duduk sendirian? Gini, Bu. Aku belum bisa nyelesain tugas buat berdoa bareng orang tua. Papa sama mama aku sibuk terus, jadi nggak ada waktu. Oh gitu ya. Grace tahu nggak kenapa ibu memberikan tugas berdoa? Nggak tahu, Bu. Jadi ibu memberikan tugas doa bersama, jadi itu bukan cuma sekedar tugas. Jadi berdoa selesai ya udah gitu aja. Tapi
Tapi ibu mau semua murid-murid ibu bersama keluarganya saling mendoakan satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, sehingga menjadi keluarga yang dekat dengan Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan. Dan pastinya Grace akan seneng kan kalau tiap hari punya waktu bersama keluarga. Iya Bu, tapi sekarang gimana caranya ya Bu? Kalau papa sama mama sibuk terus. Nah gini, gimana kalau Grace yang jadi contoh duluan? Jadi Grace berdoa supaya papa dan mama menyiapkan waktu untuk berdoa bersama Grace. Kemudian Grace ceritakan apa yang Grace rasakan setelah berdoa. Oke deh Bu, nanti aku coba ngobrol sama papa mama dulu. Oke, semangat ya Grace. Iya Bu. Ayo kita ke kantin. Boleh? Oh iya, tadi Bu Guru kan suruh aku berdoa buat jadi contoh. Aku berdoa duluan aja kali ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aku rindu berdoa bersama Mama dan Papa. Meskipun mereka sibuk, aku tahu mereka juga pasti rindu ngobrol sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Papa pulang. Grace. Mama juga sudah ada di rumah, Grace. Gimana Pak, Mah, kerjaannya? Puji Tuhan sayang, lancar. Oh iya. Mah, Pak, tadi kan aku habis doa ya. Rasanya tenang banget. Aku juga tadi doain Papa sama Mama. Biar ada waktu buat aku. Grace, Mama dan Papa sudah lihat post-itmu. Dari yang kamu buat catatan di bukunya Papa dan yang kamu kasih kado ke Mama. Mama dan Papa sadar kalau kita tidak pernah punya waktu untuk berdoa bareng. Iya Grace, Papa juga menyadari kok kalau kita semua pada sibuk masing-masing sampai lupa ngobrol. Nah, mulai hari ini Papa yang akan pimpin doa dan kita berdoa bersama ya. Beneran, Pak? Yeay! Yuk, 1, 2, doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini kami akan berkumpul bersama, berdoa bersama. Sehingga keluarga ini menjadi berkat buat orang lain dan orang lain bisa melihat keluarga indah ini menjadi cahaya terang di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Amin. Yes, tugas aku selesai! Wow, berhasil kan Nanda? Akhirnya papa mamanya dan dia bisa menemukan cara berdoa mereka sendiri yang sederhana tapi tulus dan bisa dilakukan. Betul banget. Adik-adik dan Kak Olive, kadang itu kita suka bingung ya dengan cara berdoa kita. Seperti apa sih yang seharusnya, yang benar itu Kak. seperti apa? Iya, kadang juga kita suka bingung. Kapan saja sih, misalnya waktu-waktu di mana aja sih kita harus berdoa? Apakah setiap saat, atau pas bangun tidur, atau pas makan, atau sebelum tidur? Oke, hari ini kita akan belajar dari satu kisah Alkitab yang penting banget. Dan seharusnya setelah kita belajar dari kisah ini, kita jadi mengerti gimana sih seharusnya kita berdoa. Wow, mau banget kan Anda. Adik-adik, kalian mau juga kan belajar bagaimana berdoa yang baik? Nice, oke, karena kalian sudah gak sabar untuk belajar, yuk kita sama-sama nonton kisah berikut ini. Let's go! Guys, cari tahu di mana kita sekarang. Menurut pemindaiku, kita mendarat dekat sebuah pegunungan tinggi di Yudea dan para warga sepertinya sedang kesal akan sesuatu. Ayo, kita cari tahu apa yang terjadi. Permisi, apa yang terjadi? Murid-murid Yesus itu terkenal dapat mengusir roh jahat. Mereka sudah mencobanya tetapi tidak berhasil. Jelas kalian tidak mempunyai kuasa mengusir roh jahat ini. Roh jahat keluar
sekarang dan jangan kembali. Mereka penipu. Mereka tidak bisa menyembuhkan dia. Kasihan sekali. Tuhan. Tuhan, kasihanilah anakku. Dia kejang dan menderita, sering jatuh ke dalam api atau air. Jadi aku bawa dia kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak bisa menyembuhkannya. Hei, kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadapmu? Bawa anak itu kemari. Aku tidak pernah melihat Yesus semarah ini kepada murid-murid. Guru, kami melakukan semuanya, tapi roh itu tidak mengikuti perintah kami. Sudah berapa lama dia seperti ini? Sejak ia masih kecil, sudah sering roh jahat itu berusaha membunuh dia dengan menjatuhkannya ke dalam api atau ke dalam air. Tetapi kalau kau dapat menolong, sudilah kau menolong kami. Apa katamu? Kalau kau dapat, segalanya dapat. Asal orang percaya. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku perintahkan kau keluar dari anak ini. Apakah dia mati? Anakku. Oh tidak. Ayah. Anakku kembali. Ibu. Damai sejahtera ada dalam rumah ini. Petrus, kamu harus bicara kepada Yesus mengenai kita. Kita mencoba menyembuhkan anak itu seperti yang biasa kita lakukan dengan orang lain. Tetapi roh jahat itu tidak mau meninggalkan anak itu. Tidak peduli yang kita perintahkan. Ada yang salah. Tanyakan pada Yesus sendiri. Guru, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Karena kamu kurang percaya. Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Tak ada yang mustahil bagimu. Apa maksudnya, Petrus? Itu... aku benar-benar tidak mengerti seutuhnya. Kecuali... kalau kita mempersiapkan dengan baik, Yesus tidak akan berpikir bahwa kita kurang percaya dan jahat. Kita murid-muridnya. Iblis itu seharusnya sudah diusir oleh salah satu dari kita. Kita kurang beriman. Tapi bagaimana kita membangun iman? Yesus selalu bergantung kepada firman Allah untuk menghadapi masalah. Kita menyimpan firman Allah dalam hati dan harus mengingatnya setiap hari. Ini adalah salah satu cara untuk membangun iman. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gentar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya.
Yesus akan pergi sepagi ini? Mereka bilang dia sering pergi untuk berdoa sendiri. Ayo. Bapa, aku berdoa untuk murid-muridku supaya mereka punya telinga yang mendengar dan mata yang melihat. Tolong kuatkan mereka dengan iman untuk melakukan pekerjaan-Mu. Mereka harus mempersiapkan diri memberitakan firman-Mu saat aku tidak bersama mereka. Tolong bantu mereka Bapa. Dengar doa mereka dan beri mereka iman untuk mengalahkan iblis di dunia ini. Aku mau mereka menjadi satu dengan kita. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapa, kirimlah lebih banyak pekerja supaya tuaian lebih banyak. Pergilah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa dompet atau kantong sedekah ataupun sepatu. Jangan berhenti di tengah jalan untuk memberi salam kepada seorang pun juga. Kalau kalian masuk sebuah rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu. Makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sembuhkanlah orang-orang sakit. Dan katakan, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Puji Tuhan, aku sembuh. Tenang, pegang dia. Iya. Ada apa dengan orang itu? Ada roh jahat di dalam dia. Dia tidak bisa ditenangkan. Keluar! Terima kasih. Terima kasih. Jahat pun taat kepada kami apabila kami memerintahkan mereka atas nama Tuhan. Ya, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Dengarlah, aku sudah memberi kuasa kepadamu atas seluruh kekuatan musuh. Tak ada yang akan mencelakakanmu. Jangan bersukacita karena roh-roh takluk kepada kamu. Bersukacitalah karena namamu telah tertulis di surga. Bapa di surga, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau rahasiakan dari orang-orang yang pandai dan berilmu, tetapi Engkau tunjukkan kepada orang-orang yang tidak terpelajar. Itulah yang menyenangkan hati Bapa. Segalanya sudah diserahkan kepadaku. Tak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak ada yang mengenal Bapa selain anak, dan orang-orang kepada siapa anak itu mau memperkenalkan Bapa. Beruntunglah kalian karena telah melihat yang kalian lihat sekarang ini. Sebab ingat, banyak nabi dan raja ingin melihat yang kalian lihat sekarang ini, tetapi mereka tidak melihatnya. Mereka ingin mendengar yang kalian dengar sekarang ini, tetapi mereka tidak mendengarnya. Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Wah, kisahnya keren banget ya. Tuhan mengajarkan kita cara berdoa yang paling sederhana tapi juga yang paling lengkap.
Betul. Benar, nggak perlu ngejelimet-jelimet, nggak perlu pusing harus ngomong apa lagi. Dan para peneliti mengatakan kalau bentuk doa Bapa Kami adalah doa yang sangat lengkap. Wah, gimana kalau Kananda ajak adik-adik sama Kak Olive untuk belajar tentang doa Bapa Kami? Siapa yang semangat mau belajar? Semua pasti mau sih Kak, masa adik-adik Superbook malas belajar gitu kan, nggak mungkin lah. Bener, ya udah. Oke, kita mulai. Kita bahas per kalimat ya adik-adik. Yang kalimat pertama apa? Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, di kalimat awal ini adalah kita itu memuliakan dan memberikan penghormatan kepada Tuhan gitu. Jadi setiap berdoa kita harus awali dengan itu, memberi hormat kepada Tuhan. Nah terus yang kalimat kedua, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Siapa coba yang ngerti di kalimat ini? Coba tulis di kolom komentar. Ada yang tahu? Oke, jadi di kalimat kedua ini kita itu meminta supaya dunia ini bisa penuh dengan kemuliaan Tuhan seperti di sorga yang penuh dengan kasih, damai, ketenangan. Nah, terus kalimat yang ketiga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini pasti mungkin ada beberapa yang udah mengerti ya. Kalimat ini ngajarin kita untuk ingat bahwa Tuhan itu sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Bukan cuma tentang jasmani doang, bukan tentang makanan, bukan tentang pakaian, bukan tentang tempat tinggal, tapi juga rohani kita adik-adik. Nah, terus kalimat yang keempat, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kalimat ini kalau kalian perhatikan baik-baik, kalimat ini sangat indah. Kita meminta Tuhan untuk mengampuni semua kesalahan kita, tapi kita juga harus bertanggung jawab untuk mengampuni orang lain. Nah, di doa ini kita minta sama Tuhan untuk kita memiliki kekuatan bisa mengampuni orang lain sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Terus nih kalimat yang selanjutnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, di kalimat ini kita itu minta tolong sama Tuhan supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang bisa buat kita berdosa atau kita jadi takut. Jadi ketika di kehidupan kita nih, ketika kita lagi bermain, ketika kita lagi belajar, kita meminta supaya kita itu dijauhkan dari hal-hal yang berdosa seperti apa? Mencontek, menjahili teman, membuli. Nah, kita itu berdoa supaya kita tidak melakukan hal-hal yang jahat. Terus kalimat yang terakhir, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, doa ini ditutup dengan mengakui bahwa Tuhanlah yang memiliki seluruh kuasa yang ada di dunia ini selama-lamanya. Gimana adik-adik? Keren kan doa Bapa Kami? Setuju kan Anda? Kalau dari Kak Olive, doa Bapa Kami part yang paling membuat Kak Olive tersentuh bagian yang mana? Yang tadi tuh, yang berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa? Karena Anda bilang kalau Tuhan nggak hanya menyediakan secara jasmani, makanan, pakaian, tempat tinggal, tapi secara rohani Tuhan penuhi kita, Tuhan cukupkan kita, ada damai sejahtera, ada sukacita. Wah, keren banget Tuhan Yesus. Keren banget ya. Oke, karena kita udah nonton cerita sahabat Superbook, terus kita udah belajar kisah Alkitab, kita juga udah belajar tentang doa Bapa Kami. Sekarang kita mau apa adik-adik?
Betul, kita mau super kebenaran. Semuanya udah siap? Let's go. Siap. Oke, kita mau super kebenaran bersama-sama. Kata-katanya gini. Yesus mengajar kita berdoa dengan tulus dan sederhana. Gimana itu? Sederhananya kecil-kecil ini nih. Sederhana. Oke, sekali lagi ya. Semuanya siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Super kebenaran. Yesus mengajar kita untuk berdoa dengan tulus dan sederhana. Wow. Iya kan Anda, kalau itu penasaran, adik-adik di rumah itu selalu membawa Alkitab enggak sih? Coba aja kita tes. Mana nih adik-adik Superbook nih yang sudah dari pagi terus sudah mempersiapkan Alkitabnya? Kalau kita Nih, sih kita udah siap ya. Ayo coba Alkitabnya diangkat, angkat. Oke, super ayat kita hari ini dari mana Kak Olive? Banyak ya kan Anda ternyata. Nah, super ayat kita di minggu ini tuh diambil dari Mazmur 145 ayat 18. Wah, Mazmur. Mari kita cari Perjanjian Mazmur. baru atau lama, ayo. Mazmur 145 ayat 18. Semuanya Ayo, udah Anda, dapat? Udah dapat belum semuanya? Angkat tangan yang udah dapet. Ayo. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Wow. Coba kita baca sekali lagi ya adik-adik. Ayo let's go kita baca super ayat kita minggu ini. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Wow. Adik-adik, dari ayat yang kita baca tadi, Tuhan itu nggak perlu gimana cara kita berdoa. Yang Tuhan mau itu adalah kita setia untuk berdoa kepada Tuhan. Karena walaupun doa kita sederhana, Tuhan itu selalu lebih tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Karena yang Tuhan lihat itu hati. Oh, kalau adik-adik lagi punya kesulitan atau lagi punya masalah sama teman, terus bingung harus gimana buat nyelesain semuanya, adik-adik bisa minta bantuan loh, bimbingan dari Tuhan. Luar biasa kan? Iya. Oh, nggak berasa juga nih kan Anda. Adik-adik sepertinya Superbook Kids Club kita sudah mau selesai. Dan kita sudah belajar banyak banget kan hari ini, bener nggak kan Anda? Nah karena itu Khalif mau nanya nih, siapa adik-adik Superbook yang mulai hari ini mau ajakin papa mamanya untuk berdoa? Kita mau mulai berdoa. Atau ada nggak sih adik-adik yang jadi mengerti nih tentang doa Bapa kami dan mau melakukan doa tersebut setiap hari? Oh ayo ke tengah. Nah kalau adik-adik mau, berarti adik-adik sudah siap untuk ikutan berdoa bareng Kak Olive. Ayo udah ayo. Yang sudah siap, semuanya tutup mata dan lipat tangan, ikutin Kak Olive berdoa ya. Siap. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang Terima baik. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat anugerah-Mu. Buat anugerah. Kami boleh ada hari ini. Kami boleh ada Kami hari bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh belajar. Kami boleh belajar. Tentang firman-Mu. Tentang firman-Mu. Tentang bagaimana kami seharusnya berdoa. Tentang bagaimana kami seharusnya berdoa. Biarlah Tuhan. Biarlah Tuhan. Yang terus membimbing kami. Yang terus membimbing kami. Tetap terus. Menyertai dan memelihara kami. Menyertai dan memelihara kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Yeay. Sampai jumpa minggu depan. Bye. God bless you. Wow.
Papa Mama dan adik-adik semua, Kak Olive dan Kak Nanda mau ceritain salah satu kesaksian dampak dari dukungan Papa Mama semua. Jadi ada adik yang bernama Alex. Dia adalah anak bungsu dari 5 orang bersaudara. Nah, dia sih ini rajin banget ke sekolah minggu. Tapi yang orang-orang nggak tahu, dia juga suka melawan dan tidak taat kepada orang tuanya. Mulai dari malas mandi, sampai dia tidak mau melakukan apa yang diminta oleh orang tuanya. Sampai suatu hari, Alex ke sekolah minggu dan dia menonton kisah Superbook Tipuan si Ular yang menceritakan tentang Adam dan Hawa. Mereka melawan perintah Tuhan. Lalu Alex sadar kalau selama ini dia seperti Adam dan Hawa yang ditipu oleh ular dan melawan orang tua. Nah, sejak hari itu Kak Nanda, Alex sadar dan berkomitmen untuk berubah. Dia sadar kalau taat sama orang tuanya hidupnya bisa jadi lebih tenang dan damai. Dan Alex juga sadar bahwa ketaatan membuat Tuhan senang dan dia selalu berjanji akan taat kepada Tuhan. Wow, kisah luar biasa ini hanya bisa kita dapatkan karena bantuan dari dukungan Papa Mama semua. Kalau Papa Mama juga kagum dengan kisah ini dan mau mendukung pelayanan pemuritan anak Superbook, Papa Mama bisa scan QR Code yang ada di layar kanan Papa Mama semua. Berapapun dukungan Papa Mama dan adik-adik semua pasti sampai ke hati anak-anak seluruh Indonesia. Terima kasih Papa Mama, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, kalian tahu nggak 100.000 lagi? 100.000 lagi kan Anda? Kita akan mencapai 1 juta subscriber. Wow, keren banget Kak Daniel. Kak Daniel nggak nyangka. Dan tahu nggak adik-adik, kalau kita berhasil, harusnya kita lakukan sesuatu kan Anda? Kita akan kasih hadiah spesial dan hadiahnya adalah syuting bareng Superbook Kids Club bersama Kak Nanda dan Kak Daniel. wah. Dan bisa jadi nih syutingnya bukan di kantor ya Kak? Di mana dong? Kita akan ajak adik-adik kita untuk naik gunung mungkin. Mungkin juga ke tempat rekreasi. Pokoknya kita akan ajakin 1 orang yang beruntung subscriber kita untuk kita syuting bareng tim Superbook. Seru banget Kak Daniel. Gak sabar deh aku sampai 1 juta subscriber. Sabar. Makanya adik-adik kalian tunggu apa lagi? Cepet subscribe sekarang juga. Siapa tahu nanti kalian yang kita ajak. Dan biar makin semangat gimana kan Anda? Kalau kita sampai 1 juta subscriber, kita juga akan bagi-bagi hadiah buat adik-adik kita yang beruntung. Jadi makin banyak hadiah. Kita mau rayakan 1 juta subscriber ini nanti. Ayo, kita harus segera mencapai 1 juta subscriber bersama-sama. Subscribe sekarang. Selamat adik-adik. Kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo, pamit.